kalau tidak kelihatan atau sudah usia tua atau sudah mau meninggal, kita meninggal dengan tenang karena kita sudah menghasilkan banyak karya dan banyak goal kita itu sudah tercapai. Nah, saya selalu kaitkan dengan tanggal lahir saya. Misalnya saya juga bisa memfokuskan. Karena begini ya, seperti lomba lari, kita tahu finishnya di mana. Jadi kita paham, kalau saya lari maraton, kapan saya larinya pelan, dan kapan saya larinya harus kencang. Kalau sudah dekat dengan finish, saya harus kejar gitu. Nah, kalau nggak ada batasnya, kapan itu waktunya tidak spesifik, nah kita akan susah. Kapan saatnya kita harus mulai sprint gitu. Karena tidak ada batas waktunya. Tapi kalau kita punya batas waktunya, nah terus ada tim saya nanya waktu itu, Pak, ini kalau misalnya saya nggak tercapai bagaimana ya Pak? Misalnya saya sudah tetapkan waktunya segini, tanggal segini, tiba-tiba itu tidak tercapai. Apa ada masalah? Saya tidak tahu ya. Tugas saya itu adalah berusaha. Tercapai atau tidak itu sudah urusannya Allah. Karena itu sudah di luar kendali saya. Yang di atas kendali saya adalah saya berusaha semaksimal mungkin saya wujudkan di tanggal sesuai yang saya tulis. Kalaupun tidak terwujud, ya sudah, saya akan bikin lagi. Tapi saya akan berusaha sekuat tenaga. Nah, itu caranya. Jadi enak kalau kita ada waktunya. Caranya. Jadi enak kalau kita ada waktunya. Saya ada yang tercapai, ada yang tidak. Yang tidak pun saya akan revisi lagi. Kapan lagi tanggalnya saya revisi. Yang penting harus ada goalnya. Ya. Kemudian measurable, terukur. Di case system bisa diukur dengan vital sign, GV ada ukurannya, 9% jumlah pertambahan new app-nya berapa. Jadi bisa diukur. Nah itu, jadi kalau itu bisa diukur, kita enak. Ya, sesuatu yang tidak bisa diukur itu akan membuat orang itu frustasi ya. Jadi misalnya kita bilang, saya nggak mau di MLM karena di MLM itu susah ditebak, banyak enggak juga sebenarnya. Karena Dini Scaling ini sudah lama, sebenarnya sudah ditemukan rumusnya. Itu ada di vital sign. Nanti ada vital sign, jadi Anda bisa tanya ke upline Anda vital sign itu apa saja. Jadi misalnya kalau mau jadi manajer, jumlah pertanyaan new app-nya berapa, jumlah membernya berapa, PV-nya berapa, itu sudah bisa diukur. Ya, karena kita sudah lama di bisnis ini, harus sudah ketemu rumusnya. Nah ini, kemudian attainable, harus ada orang yang sudah mencapainya atau bisa diraih. Nah ini enak, kalau di Scaling kan sudah bisa meraih kan banyak. Berarti kalau sudah ada orang lain yang pernah meraih itu, berarti bisnis ini bisa kita raih. Ya, karena apa? Karena sudah banyak orang yang bisa meraihnya. Nah, kemudian attainable ini juga Anda juga mengukur. Jadi istilahnya goal itu ya menantang, realistis dan menantang. Jadi masuk akal, tetapi itu menantang. Kalau misalnya saya jadi manajer 2 tahun lagi, ya memang masuk akal gitu. Kita pasti bisa mencapai 2 tahun lagi, tapi tidak menantang karena terlalu lama. Nah, jadi Anda harus bisa tahu rata-rata manajer itu berapa. Ya, jadi misalnya manajer 3 bulan gitu ya, 6 bulan, nah itu baru menantang. Wah, ini saya bisa manajer 3 bulan. Tapi kalau 3 tahun, ya bisa, realistis tetapi tidak menantang. Nah, itu harus jelas ukurannya. Nah, oke ya. Oke, berikutnya. Nah, setelah smart goal, nah kita akan ada, nah ini, realistis. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya, bermimpi boleh tidak realistis. Tapi kalau goal, sedekat mungkin dan terlihat realistis. Jadi nggak mungkin saya mau jadi royal bulan depan. Itu mungkin menantang tapi tidak realistis ya. Jadi contoh Anda tinggal di rumah petak 3x4, kemudian mempunyai impian rumah mewah seharga 3 miliar. Bermimpilah tanpa batas. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi kita memang ada impian yang tanpa batas, tapi ada time bound atau goal, ada batas waktunya. Sekali lagi, karena kita supaya bisa fokus. Ya, saya fokus. Jadi ketika saya punya goal, ada waktunya itu, waduh, ini kok saya kan mewujudkan impian saya 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, tiba-tiba, waduh, kok sudah kurang 2 tahun, kok ini kok belum, wah saya harus kejar menekan waktunya. Itu bedanya kalau orang punya batas waktu ya. Jadi ini, visi harus sejauh mungkin, goal harus sedekat mungkin sampai Anda bisa lihat gitu. Misalnya gaji 5 juta rupiah, sebenarnya cicilan 3 miliar. Nah, itu tidak bagus. Rumah peta 3x4 tetapi rumah impiannya 3M. Nah, itulah impian. Nah, itu bedanya ya. Jadi gaji 5 juta sementara cicilan 3 miliar. Nah, 3M. Nah, itu bukan itu maksudnya. Jadi artinya Anda memang sekarang lagi masih berada di tempat yang kecil, tetapi Anda sudah punya impian. Nanti saya akan punya rumah yang sebesar ini. Nggak apa-apa, silahkan Anda perbesar impiannya. Nah, tinggal nanti Anda pecah-pecah impian-impiannya supaya Anda mulai bisa mewujudkan impian yang besar. Jadi ada impian jangka pendek, jangka menengah, dan Anda ada impian jangka panjang. Nah, ini. Oke, berikutnya.
visi harus sejauh mungkin, goal harus sedekat mungkin sampai Anda bisa melihat jelas. Karena kejelasan adalah kekuatan. Nah itu. Nah begini ya, saya pernah Pak Henry atau siapa ya yang pernah cerita ya, waktu itu ada sebuah cerita tentang orang yang berenang gitu ya. Dia melewati selat, apa saya lupa namanya, selat itu kan lumayan jauh ya. Dia ketika berenang, dia gagal. Gagalnya kenapa? Dia akhirnya tidak kuat untuk berenang karena apa? Karena ketika dia melihat itu ada kabut. Dan kabut itu dia tidak tahu dia sudah berenang sejauh mana. Dia terus saja berenang, tapi gara-gara dia tidak terlihat ada pulaunya, tiba-tiba dia berhenti. Dan ketika dia berhenti dan dia dievakuasi dengan perahu ya, ternyata cuma tinggal kira-kira 200 meter. Karena dia tidak bisa melihat gara-gara ada kabut. Tapi ketika dia ulangi lagi dan ketika cuaca terang dia bisa melihat ada daratan di situ, wah tiba-tiba dia bisa dengan mudah dia bisa mencapai finishnya. Nah itu penting, itu kejelasan. Jadi waktu kapan mau Anda wujudkan itu penting sekali. Oke, berikutnya. Nah, milikilah goal di luar batas nyaman Anda. Jangan punya goal yang hanya di batas nyaman saja. Nah ini. Jadi kadangkala yang jadi masalah itu bukan goal yang terlalu sulit, tetapi malah goal yang terlalu mudah. Karena membuat Anda itu terjebak di zona nyaman gitu ya. Di zona nyaman. Jadi bukan berarti begini loh ya. Bukan berarti zona nyaman itu Anda benar-benar nyaman, enggak juga sebenarnya ya. Kadang gini ya, ada contoh yang ekstrim. Misalnya ada orang yang tinggal di pinggir sungai gitu ya. Kita kadang melihatnya kasihan gitu ya. Terus apa orang itu tidak ingin apa punya rumah yang bagus atau apa. Coba ketika kita bertanya, Pak, nggak ingin apa Pak punya kehidupan yang jauh lebih bagus atau apa. Sudah lama di sini sudah enak kok, nyaman ya. Yang penting semuanya sudah ada. Ya artinya nyaman itu bukan berarti benar-benar bagus itu. Ya karena dia tidak mau aja kerja keras. Saya masih ingat waktu itu sampai salah satu pembicara ngomong ya itu. Kalau miskin itu otomatis, tapi kalau kaya itu dipaksa, gitu ya. Jadi miskin itu otomatis, tapi kalau kaya itu dipaksa. Jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita terjebak di zona nyaman, ya kita akan miskin. Ya. Nah ini, orang sukses ketika gagal dia mencari solusi. Orang rata-rata ketika gagal mencari siapa yang mau disalahkan. Nah ini ya. Jadi begini, kalau orang sukses itu dia bertanggung jawab dengan dirinya. Jadi dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau orang-orang gagal, ketika dia gagal, dia selalu mencari cara. Kamu tahu kenapa saya gagal? Kenapa? Ya karena upline saya tuh loh nggak bantuin saya. Kamu tahu kenapa saya gagal? Ya karena downline saya tuh loh berhenti semua. Gitu kalau orang-orang rata selalu ada yang mau disalahkan. Tapi kalau orang lain Pak, Bapak kok bisa sukses gimana caranya? Yaitu waktu itu upline saya nggak ada, tapi saya nggak peduli, saya harus sukses. Jadi saya naik ke atas saya, siapa upline saya yang aktif, disitulah saya belajar. Karena sukses di tangan saya. Kalau downline saya ada yang aktif, saya nggak peduli, saya cari lagi downline saya cari lagi frontline saya cari lagi new app, saya temukan orang bagus. Jadi saya nggak peduli, karena sukses itu ada di tangan saya dan Tuhan. Itu selalu diajarkan oleh Pak Henry dan upline-upline saya yang lain. Nah, tetapi kalau orang-orang yang lain, kenapa banyak orang-orang gagal itu rata-rata dia merasa menjadi korban. Jadi dia gagal itu karena korban orang lain. Saya gagal karena upline, saya gagal karena tidak disetujui bos, tidak disetujui sama orang tua, macam-macam lah gitu. Tapi kalau orang sukses dia selalu punya prinsip, sukses itu ada di tangan saya dan Tuhan gitu. Jadi prinsipnya simpel begitu aja. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah ini. Beberapa orang takut menyusul goal, kalau gagal bagaimana gitu ya. Sadar dulu, kalau gagal nggak ada penaltinya kok, diulang-ulang lagi. Sadar itu tidak akan direcognize atau naik bulan ini, konsultasi, fokus, kerja lagi, dan move on. Jadi tenang aja, kalau begini ya, ada namanya, saya waktu itu pernah ya, ada materi namanya growth mindset sama fixed mindset. Jadi growth mindset itu orang yang punya pola pikir dia selalu bertumbuh. Jadi kalau orang gagal itu, ya saya ya bagaimana lagi, saya sudah gagal ya, kayaknya saya kayaknya saya tidak bakat di sini. Itu biasanya rata-rata orang yang fixed mindset. Jadi dia selalu dia susah untuk diajak berkembang. Tapi kalau orang yang growth mindset, ya ketika dia gagal, oke, nggak apa-apa saya gagal. Tapi kira-kira dari kegagalan ini saya belajar apa? Dan saya harus belajar ke siapa? Orang yang sudah berhasil di bidang ini. Saya pasti karena saya tahu persis gitu ya. Keberhasilan itu kalau di Keling itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, tapi ini cuma masalah tahu dan tidak tahu. Kalau ada orang yang tahu dan saya belajar, saya pasti bisa juga. Jadi kuncinya ada di situ. Jadi
Kalau orang growth mindset loh. Jadi tidak ada gagal, tidak ada kata-kata gagal atau sukses. Yang ada gagal atau yang ada adalah sukses atau belajar. Jadi ketika dia gagal, dia dapat pelajaran apa? Ya lama-lama karena dalam pikirannya dia yang penting ada sukses atau belajar. Jadi tidak ada kata-kata gagal. Jadi kalau gagal ya sudah, dia pelajari apa, dia bikin goal lagi, dia belajar kepada upline-nya. Nah itu kuncinya. Kalau orang growth mindset itu seperti itu, dia mindsetnya akan selalu bertumbuh, gitu. Jadi dia selalu bertumbuh, selalu bertumbuh. Nah kalau orang yang fixed mindset itu apa gitu. Jadi, nah terus ini kebetulan ya karena kita ngomong gagal, saya kemarin sempat baca buku itu ada namanya privilege gitu ya. Jadi begini, ya terutama ibu-ibu gitu ya, para wanita ini biasanya gini, Pak, saya ini kan ibu rumah tangga ya Pak, apa saya bisa sukses ya Pak? Saya lihat orang itu loh, kok dia bisa cepat sekali, masa ada yang crown ambassador ibu-ibu cuma 5 bulan. Lah saya loh sudah hampir 3 tahun, 2 tahun kok masih emerald, masih kok belum jadi crown ambassador atau masa kayaknya saya nggak bakat ya, kayaknya saya harus mencari bisnis yang lain, ya bilang gitu ya. Saya bilang begini ya, saya bilang kenapa kok di bisnis scaling ini banyak orang yang gagal itu karena dia berhenti. Ya, karena dia berhenti terlalu cepat begini ya. Karena begini, orang gagal karena dia terintimidasi oleh kesuksesan orang lain. Ya, jadi begitu ada orang yang sukses, dia bandingkan dirinya dengan orang itu. Padahal setiap orang ini unik. Allah itu menciptakan manusia itu dengan tidak ada yang sama satu sama lain, baik secara kepribadian, secara latar belakang, macam-macam itu berbeda-beda. Jadinya apa? Misalnya ada orang yang lebih cepat daripada kita, berpikir positif dulu. Karena bisa jadi mungkin pendidikannya lebih tinggi daripada kita. Mungkin anaknya orang yang kaya sekali, misalnya anaknya Bill Gates misalnya jalankan scaling ya. Dia lebih mudah mungkin dengan dukungan sumber dayanya. Atau mungkin ada yang orang memang kelihatannya cepat di scaling, tapi sebelum di scaling ternyata dia sudah 12 tahun di perusahaan yang lain, dia bertumbuh di situ. Tapi kita ngelihatnya ketika dia sudah di scaling dia melesat, padahal dia sudah memulainya dari bisnis yang lain 12 tahun yang lalu. Ya, jadi kita tidak bisa disamakan. Nah, caranya bagaimana? Fokus dengan diri kita sendiri. Ya, fokus dengan diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memecahkan rekor pribadi. Asalkan Anda sudah jadi pribadi yang lebih baik daripada yang kemarin, itu sudah bagus. Ya, tenang aja. Yang penting Anda sampai ke finish gitu. Yang penting kita nyampe ke finish. Karena di scaling itu yang dapat piala bukan hanya 3 orang ya. Kalau lomba-lomba kan piala 1, nomor 2, nomor 3. Scaling enggak, siapa yang sampai ke finish semuanya dapat piala. Gitu ya. Saya mau cerita. Ada downline saya namanya Pak Haryanto itu dulu. Dulu itu dia pernah menjalankan bisnis scaling, ketika itu lambat sekali, bahkan selama 2 tahun, setahun lebih itu tidak bisa 100 PV. Jadi dia tidak punya bonus statement karena nggak bisa jualan. Tapi itu cuma dia bilang, Pak ini gimana ya Pak? Ya sudah nggak apa-apa, pelajari aja Mas Hari, baca buku ini, belajar aja, nggak usah terintimidasi dengan yang lain, dia tetap jalan. Suatu saat dia juga pernah ada downline-nya emerald lebih dulu, beliau masih safir. Ya karena downline-nya itu sekarang sudah jadi anggota DPR, dulunya juga lulusan Unibrau di Malang, jadi memang lebih pintar, lebih cerdas gitu ya. Kemudian ada lagi crossline-nya dia juga lebih luar biasa, lebih cepat. Tapi untungnya Mas Hari ini, sudah Mas Hari fokus saja, tetap belajar. Yang penting Mas Hari punya track sendiri. Dia tetap jalan aja meskipun dia lambat. Nah ternyata lama-lama Mas Hari ini bisa jadi seorang leaders club, bisa jadi crown manager. Lah teman-teman yang lebih cepat dulu tiba-tiba malah berhenti lebih dulu, nggak jadi leaders club, nggak jadi apa-apa gitu. Ternyata kuncinya bukan hanya kecepatan, tetapi konsisten. Dia belajar karena dia ketika ada kemajuan sesedikit apapun dia syukuri, alhamdulillah sekarang saya sudah maju. Ada kemajuan lagi, alhamdulillah. Jadi ternyata ketika dia fokus dengan kemajuan dan dia syukuri, itu tiba-tiba membuat dia bisa sampai ke finish. Nah gitu, tenang aja. Jadi karena supaya banyak orang berhenti itu karena terintimidasi. Sekali lagi, secepat apapun Anda, biasanya masih ada orang yang lebih cepat. Itu kalau Anda tidak syukuri, itu akan mengintimidasi. Ya, gitu ya. Jadi tenang aja. Jadi kalau misalnya Anda gagal, nggak ada penaltinya. Sadar, tidak akan direkognize atau naik panggung bulan itu. Jadi yang penting Anda sadar gitu. Kemudian Anda konsultasi, fokus lagi, move on gitu. Plan, menurut Anda dengan kondisi saya seperti ini bagaimana? Biasanya upline Anda akan memberikan nasihat sesuai dengan kondisi Anda masing-masing. Karena setiap orang itu akan berbeda-beda.
Begitu ya kira-kira ya. Oke. Personal effort. Nah ini target pribadi yang Anda upayakan sendiri tanpa mengandalkan grup. Nah ini. Jadi kita punya namanya target pribadi atau agenda pribadi ya. Contohnya misalnya kita punya new app pribadi 5 dan bawa 3 orang baru ke acara PSM. Jadi misalnya kita ada acara PSM, bukan hanya ngecek downline kita sudah ngundang berapa, tapi kita sendiri memberi contoh, kita juga mengundang undangan pribadi. Ya, jadi kita tidak membentuk orang dan kita menemukan orang yang siap dibentuk. Nah ini ya. Nah ini kata-kata yang bagus ya, yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Banyak orang tidak bisa punya tim yang bagus atau menemukan orang bagus itu karena mindsetnya salah. Karena dia selalu ingin merubah orang. Pak, saya ingin Pak ya, merubah tukang becak ini semangat Pak. Saya akan rubah orang ini menjadi seperti Pak Arianto Hidayat. Gitu. Ya nggak bisa gitu. Jadi artinya bukan begitu caranya. Jadi artinya kita kadang akhirnya kita frustasi. Saya sudah semangati Pak, sampai pagi saya semangatin kok ya nggak jalan-jalan gitu. Padahal finish ini bagus. Nah, jadi kalau saya prinsipnya orang bagus itu ditemukan, gitu ya. Jadi artinya kalau orang itu memang tidak mau dikeling, bukan salah kita gitu ya. Karena memang kita mencari orang yang sedang mencari, gitu. Nah banyak orang menghabiskan banyak waktu untuk membentuk orang. Nah itu akhirnya padahal banyak di luar sana ya, bahkan ketika upline-nya tidak aktif pun dia tetap aktif dan banyak. Contohnya saya sendiri, saya punya upline Safir itu banyak di atas saya, mereka mati semua, saya nggak peduli, saya tetap jalan. Ya banyak orang-orang seperti saya, seperti Anda yang aktif itu ya menunggu untuk ditemukan. Nah biasanya kita itu berusaha memaksa orang untuk membentuk orang, merubah orang, akhirnya kita frustasi. Orang bagus itu ditemukan. Nah tinggal Anda konsultasi ke upline Anda, misalnya Anda dapat new app, Anda cerita ke upline Anda, jadi upline Anda seperti Anda bawa batu, friend, batu ini bagus enggak? Menurut saya bagus nih, friend, tapi ketika upline Anda, oh enggak, bukan ini, ya ini enggak, bukan ini yang kita maksud, yang begini. Tapi ketika Anda bawa, Pak ini kayaknya jelek ya, saya buang aja. Oh jangan, itu bagus tuh, kalau kita dipoles ini begini, ini orangnya nih. Nah jadi kadang Anda bisa konsultasi ke upline supaya Anda tahu mana gerbang, mana basis itu. Biasanya upline akan paham. Nah itu ya. Oke, kemudian seorang pebisnis sukses selalu dikenang dari tindakannya cerdas, menghasilkan banyak keuntungan. Padahal itu lahir dari ratusan tindakan gagal yang tidak terlihat. Jadi disiplin pikiran, tindakan, perbuatan. Nah ini begini, ya. Kita harus pahami kenapa saya bilang tidak terlihat. Biasanya orang itu, kalau melihat orang kaya, orang sukses itu, selalu yang dilihat itu, selalu yang dilihat itu yang terlihat. Mobilnya kayak, dia dapat apa, rumahnya atau apa, itu yang terlihat. Tetapi banyak hal yang tidak terlihat, misalnya cara berpikirnya dia bagaimana, kemudian cara dia bertindak bagaimana, kemudian disiplinnya bagaimana. Nah itu tidak terlihat. Jadi seperti tanaman, Anda tahu tanaman ya, tanaman itu kan buahnya banyak, daunnya bagus, kemudian ya
itu yang meniru itu luar biasa. Manusia itu, coba gitu, kalau nggak percaya ya, ini kan ada orang Malaysia coba. Saya mungkin kalau tinggal di Malaysia 6 bulan aja, pasti cara ngomong saya nggak kayak gini. Pasti kayak orang Malaysia. Sadar atau tidak sadar, saya pasti akan meniru. Ya karena manusia paling jago dalam meniru. Nah kalau kita jago dalam meniru, kenapa tidak kita tiru orang-orang yang sudah sukses? Dari Pak Irwansyah, Pak Henry, Pak Santoso. Ternyata mereka suksesnya karena mereka fokus. Nah kenapa tidak kita tiru pola kerjanya dan mindsetnya gitu. Nah ini. Nah, tanya Pak Arif, nah, ini ada yang nanya ini ya, misalnya Pak Alam Abdussalam, apa pola sukses yang ada di mini scaling yang harus saya lakukan? Nah, sebenarnya di mini scaling sudah dijelaskan ada 7 langkah. Biasanya upline Anda akan ngomong seperti itu ya. Misalnya 7 langkah ini, misalnya sudahkah Anda punya impian? Karena impian ini kan dasarnya di mini scaling. Kalau Anda nggak punya impian, mungkin Anda tidak akan mau menyimak acara pada hari ini. Karena nyawanya di mini scaling ada di impian. Anda pakai produk, susah kalau Anda tidak punya impian. Nah ini, atau Anda presentasi saya kalau nggak punya impian. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, misalnya ini langkah-langkah awalnya, pakai produk gitu ya. Kemudian yang ketiga, membuat daftar nama. Kemudian yang keempat gitu ya, kemudian mengundang itu bisa di OPO WA, bisa di offline BOP ya. Kemudian Anda presentasi yang nomor 5. Kemudian 6, follow up. Kemudian yang ketujuh, buku kaset dan pertemuan. Biasanya upline Anda akan ngasih tahu ini. Jadi langkah-langkah dasarnya itu. Nah, jadi itu polanya. Kemudian Anda punya konsultan bisnis. Ya, kemudian ada istilahnya kalau Pak Henry bilang itu ada activity loop. Activity loop itu misalnya daftar nama, presentasi, mengundang, follow up, itu aja yang dilakukan kalau kita dulu ya. Pak Henry, saya ingin memperbanyak tim, itu gimana cara kerjanya? Sudah pakai activity loop aja. Bikin daftar nama, catat. Setelah itu daftar namanya diundang di WA atau di presentasi, diundang di meeting boleh. Setelah itu di follow up, daftar nama, mengundang, presentasi boleh. Itu aja diputar-putar. Tiba-tiba benar, saya tiba-tiba punya banyak tim. Jadi pertama 7 langkah itu, kemudian ada activity loop yang itu biasanya digunakan oleh para leader Kelly. Ya, tapi saran saya nanti silakan Anda berkonsultasi ke upline ya, dengan keadaan bisnis Anda masing-masing, upline yang paling paham strategi apa yang harus dilakukan. Gitu kira-kira ya. Oke, ada lagi kalau yang mau ditanyakan? Oke, jadi ya, nah ini kan kita sekarang juga sedang ada di situasi pandemi, gitu ya. Juga sedang ada di situasi pandemi, gitu ya. Nah, banyak orang biasanya, kenapa kok bisnisnya tidak bertumbuh? Saya bilang kepada Anda, orang sukses itu rata-rata orang yang fokus pada sesuatu yang bisa dikendalikan. Ya, sebenarnya banyak ya prinsipnya, tapi saya selalu bilang begini, saya selalu fokus pada sesuatu yang bisa saya kendalikan. Ya, kenapa? Biasanya banyak orang susah untuk meraih sukses dalam hidupnya atau meraih kebahagiaan karena mereka fokusnya pada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ya, akhirnya mereka frustasi. Contohnya misalnya situasi pandemi kayak gini. Kita itu kalau kita fokusnya pada corona, kenapa sih corona nggak hilang-hilang? Ini sampai kapan ya ini hilangnya COVID ini misalnya? Terus pemerintah kok begini sih? Kok ini kenapa sih kok sekarang nggak boleh bikin pertemuan, nggak boleh bikin ini, sekarang ini macam-macam. Ternyata gini. Jadi kita atau fokus sama sikap orang lain gitu ya. Nah itu akhirnya kalau kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah, itu membuat kita itu frustasi. Ya, saya selalu punya prinsip kalau di buku itu pernah diajarkan arah angin itu, di buku itu pernah diajarkan arah angin itu bukan kita bendung, kita bisa mengarahkan arah anginnya. Jadi kita bisa kontrol, kendalikan arah anginnya. Nah banyak orang karena fokus di sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan, akhirnya dia frustasi. Kalau saya, oke, ada COVID. Nah sekarang apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa bertahan di era seperti ini? Kira-kira strategi apa? Jadi saya selalu, oh ya, tim saya apa yang harus saya lakukan?
oh ya saya harus bikin meeting. Kayaknya kalau sekarang nggak bisa offline, oke lah saya online. Saya akan bikin Zoom, saya bikin ini. Jadi saya tidak akan menyerah, ya karena saya akan fokus pada yang bisa saya kendalikan. Nah biasanya orang-orang susah untuk bahagia, misalnya ketika dia itu ingin merubah orang lain, misalnya ingin merubah orang lain, misalnya kalau dia nggak cocok sama orang, ya sudah kalau nggak cocok pecat aja, kalau nggak ini aja hilangin aja. Atau kalau nggak, Pak saya ini gagal ya karena ya pokoknya dia selalu fokus di luar, ya karena tidak ada yang mendukung saya Pak, di keluarga, di kantor, bos saya juga melarang saya di ini, pokoknya banyak lah faktor-faktor. Ya memang semua orang pasti begitu, tapi orang sukses rata-rata dia fokus pada yang bisa dikendalikan. Ya begitu ya intinya. Jadi situasi seperti ini apa yang saya bisa lakukan? Kalau Pak Henry kemarin mengajarkan ke kita, ya seperti pertarungan tinju itu antara Mayweather sama apa itu ya, Conor McGregor itu ya, dia bilang. Jadi Conor McGregor itu kan dia bukan petinju asli, jadi dia cuma bergulat, dia cuma berlatih 3 bulan, sedangkan yang satunya Manny itu Mayweather itu seorang petinju yang dari kecil sudah dilatih tinju. Nah jadinya dia paham caranya menjatuhkan gimana. Nah yang itu McGregor itu dia pukul dengan keras, dia selalu gagal memukul, tapi Mayweather dia cuma pukulan-pukulan kecil tapi berkali-kali ya, akhirnya dia jatuh. Nah maksudnya kalau pandemi begini mungkin kita tidak bisa bikin acara-acara besar, tapi kita bisa meniru caranya Mayweather mengalahkan McGregor dengan job-job kecil. Kita pakai gerilya. Kalau saya kemarin kalau bisa online ya online gitu ya, kita pokoknya kita tidak menyerah, ubu pokoknya apapun coba saja. Tidak ada sesuatu yang efektif karena setiap grup akan punya komposisi tim yang berbeda-beda. Kalau tim saya ada yang online, di grup saya ada di grup Digital Monster itu juga ada seperti Bang Heri itu, tapi kita juga punya grup yang ada offline-nya, kemudian ada online organik. Pokoknya semua kita uji coba yang mana yang bisa. Yang penting kita tetap jalan apapun yang terjadi. Jadi misalnya saya sedang ada hujan deras gitu ya di hutan atau apa, kemudian ada angin atau apa, saya akan tetap berjalan. Ya supaya saya tidak terjebak di situ. Saya akan tetap berjalan sampai akhirnya saya melewati badai. Ya akhirnya saya akan mencoba berbagai cara, karena tetapi saya tetap fokus pada apa yang bisa saya kendalikan gitu. Nah ini strategi apa untuk membangun tim supaya loyal ke kita dan ke Keling juga. Gitu. Jadi strategi kalau membangun tim supaya loyal ke kita, prinsipnya begini. Saya pernah diajarkan oleh upline saya, ketika kita membangun bisnis ini gitu ya, apa istilahnya, di mana ada perhatian di situ ada pertumbuhan, dan kuncinya itu tim itu loyal ke kita itu karena kita sering merhatikan mereka gitu ya. Di mana ada perhatian di situ ada pertumbuhan. Dan selalu bilang ke tim saya, ketika Anda menjalankan bisnis ini dengan niatan ingin membantu orang lain, tiba-tiba menjalankan bisnis ini jadi jauh lebih mudah. Banyak orang menjalankan bisnis ini sulit karena dia fokusnya masih di dirinya. Kadang ketika dia lagi follow up, pikirannya tidak membantu, tapi masih egois dengan dirinya. Padahal kalau kita ingin mewujudkan impian kita, caranya mudah, wujudkan impian tim kita. Gitu ya. Nah, terus Pak Arif, bagaimana supaya konsisten dalam menjalankan bisnis scaling? Maksud saya semangat yang kontinu gitu ya. Nah, ini pertama kita harus akui namanya manusia normal kalau kita akan naik turun itu normal. Tenang aja, nggak usah panik ya. Saya dulu juga begitu, saya paham kok. Saya selalu begitu ya. Jadi naik turun itu biasa. Tapi biasanya ketika saya sudah seperti itu, saya begini ya. Saya paham. Ketika saya bisa menjaga semangat, karena kuncinya begini, kalau ada pertemuan saya selalu datang, karena itu seperti menaikkan sistem imun. Kalau saya tidak butuh pertemuan, sedang tidak butuh, berarti di saat itu saya membutuhkan pertemuan. Nah dengan begitu saya tetap semangat. Kemudian saya itu berkumpul, memilih saya dengan siapa saya berkumpul, karena itu penting. Begini ya, saya beritahu pada Anda. Nah ini mumpung tiba-tiba keluar di otak saya, ding. Jadi begini, saya begini, manusia itu kan mudah meniru, ya mudah meniru. Nah kemudahan manusia dalam meniru itu, manusia bisa meniru dari penglihatan, dari pendengaran. Dia akan mudah meniru, bahkan tanpa dia sadari dia bisa meniru. Nah dia akan mudah meniru, bahkan tanpa dia sadari dia bisa meniru. Nah karena dia bisa meniru, biasanya orang-orang itu sembarangan memilih teman bergaul atau menghabiskan banyak waktu dia dengan siapa.
Nah, kalau kita menghabiskan waktu dengan orang yang mudah mengeluh, dengan orang yang gampang itu selalu melihat berpikir negatif, ibaratnya toksik ya, toksik kalau zaman sekarang istilahnya anak-anak kalau sekarang itu dia punya kepribadian toksik itu, maksudnya orang-orang yang dia tidak punya kepribadian yang positif gitu. Nah, kalau kita kumpul dengan mereka, lama-lama kita akan meniru cara berpikir mereka, kita juga akan lemes juga. Nah ya, kalau saya ini, saya selalu dengan semua orang saya akan baik. Woi, saya dengan teman-teman saya itu saya selalu baik semua. Oh, baik. Tetapi kalau saya menghabiskan banyak waktu, saya akan pilih orangnya. Gitu ya. Saya dengan teman-teman saya baik, tapi kalau diskusi atau menghabiskan banyak saya pilih dengan orang yang bisnisnya bertumbuh atau orang yang punya kepribadian yang positif. Karena itu akan menjaga semangat saya. Gitu kuncinya. Jadi ketika begini ya, saya bilang pada Anda, kebanyakan kita pertama, kesalahan kita dalam memilih teman. Misalnya kita kumpul dengan teman-teman yang senasib sepenanggungan, bahkan orang di bawah kita begini, kamu tahu ya, leg 2, 3 saya nggak bertumbuh, susah ya, bikin 3 leg gitu ya. Kamu gimana? Iya susah ya, iya sama-sama susah ya, sudah gimana kalau kita berhenti aja? Karena Anda memilih teman yang sama. Tapi coba, atau Anda susah ya sekarang, jualan produk Keling begini, kok kayaknya agak susah di masa pandemi ini. Kamu gimana? Ya susah, ya saya susah juga ya. Iya ya kayaknya susah ya, kita cari bisnis yang lain. Nah, kalau kita sama-sama kumpul dengan orang seperti itu, tapi coba kalau Anda kumpul dengan orang yang di atas Anda prestasinya. Pak, kok susah ya Pak, dapat punya 3 leg aktif tuh gimana? Kok sampai bisa emerald? Oh enggak, sebenarnya saya enggak ada masalah kok. Buktinya saya 3 leg saya jalan, malah biji-biji saya aman-aman saja. Loh, terus gimana Pak caranya? Nah begini caranya, kamu tahu nggak di Keling ada begini-begini. Nah tiba-tiba pertanyaan kita akan bertanya, oh iya Pak, gimana caranya? Nah itu, karena kita berkumpul dengan orang yang levelnya di atas kita. Nah otomatis itu akan menjaga konsisten kita untuk tetap bertumbuh. Nah ya, jadi makanya kita kalau kita nggak hati-hati memilih teman, itu juga akan mempengaruhi semangat kita. Kemudian punyailah impian yang kuat. Impian yang kuat itu maksudnya ketika Anda lagi down, lihat buku impian. Biasanya punya dream book. Ketika kita ngelihat itu lagi, saya semangat lagi. Ketika saya ngelihat dream book, saya semangat lagi. Gitu. Ya kemudian saya dengarkan kaset begitu. Ya, nah itu. Nah, jadi kemudian saya pernah ada artikel yang bilang self care ya. Self care itu artinya ya kadangkala kita ini memang membutuhkan perhatian untuk diri kita sendiri. Nah ini untuk saya sendiri. Jadi misalnya self care itu kalau saya memang butuh untuk istirahat, saya akan istirahat karena tubuh saya juga butuh istirahat. Jadi takutnya banyak orang kan, yang penting kerja terus Pak. Nanti kalau kita sakit juga merepotkan orang lain. Dan ketika saya lagi blank ya, kemudian saya lagi suntuk lagi saya biasanya saya refreshing sebentar. Saya lagi blank, lagi agak stres gitu. Saya biasanya refreshing sebentar, naik sepeda atau apa, ke jalan yang sepi atau apa. Nah begitu saya fresh, saya sudah enak pikiran saya langsung kerja. Jadi itu ya, saya datang ke pertemuan saya bisa semangat, saya ketemu dengan orang-orang yang semangat, atau kalau bisa ketemu dengan orang level di atas saya. Kemudian kalau saya tiba-tiba lagi ada masalah atau apa, saya selesaikan masalahnya, kemudian saya refreshing sebentar. Kenapa? Kalau saya lagi fresh pikiran saya akan kerja. Tapi kalau lagi nggak fresh, saya ketemu dengan upline saya untuk konsultasi atau saya refreshing sejenak, ya. Kemudian fresh saya kerja. Nah banyak orang nggak begitu otaknya lagi fresh gitu. Saya lagi fresh sekarang, lagi enak. Ayo kita refreshing, bukan begitu. Kalau lagi fresh kerja, hajar aja. Jadi tapi kecuali kalau lagi nggak fresh, nah di saat itulah Anda butuh kaset, butuh pertemuan, butuh ketemu dengan upline Anda, gitu. Ya saran dari saya, gitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Oke, Oke, sudah ya pertanyaannya kira-kira ya. Oke, saya kira saya sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, pesan saya gitu ya. Ini begini, pesan saya, kemampuan manusia itu sebenarnya gini, meniru itu luar biasa ya. Dan sukses itu ada polanya. Ya, cari orang yang tahu polanya, belajar benar, terutama kepada upline Anda. Dan ketika Anda sudah belajar, ya, Anda tahu caranya. Sekali lagi, cara itu belum cukup. Anda perlu punya impian dan tujuan yang jelas. Supaya ketika Anda sudah dikasih teknik, dikasih ilmu oleh upline Anda mendapatkan pelajaran dari pertemuan atau training di Keling,
itu Anda bisa langsung praktekkan. Anda tidak bisa praktekkan kalau Anda belum punya impian yang jelas dan tujuan yang jelas. Jadi kalau Anda sudah punya impian jelas, why-nya sudah ketemu, kenapa saya harus jalankan di sini, how itu akan mudah, how itu bagaimana caranya, itu pasti akan bisa langsung Anda praktekkan. Ya, jadi pesan saya, temukan impian Anda, kemudian buat tanggal, waktu yang jelas, ada batasannya, fokus ya, fokus untuk impian Anda, kemudian fokus jalankan bisnis scaling ini, insya Allah Anda akan punya bisnis yang besar, ya, stabil dan menguntungkan. Nah, oke ya. Sukses buat Anda semua. Ya, saya doakan semua yang menyimak acara ini menjadi Royal Crown Ambassador Executive Leaders Club. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.